Malam pergantian tahun yang seharusnya penuh cinta, justru menjadi saksi bisu kehancuran hati Rini saat pengkhianatan Farid terungkap di bawah ledakan kembang api yang megah. Namun, siapa sangka bahwa air mata di malam itu adalah tetes terakhir dari kelemahannya, karena Rini memilih bangkit secara rahasia dan membangun kerajaan bisnis yang jauh melampaui mimpi buruknya. Kini, roda nasib telah berputar. Saat Rini berdiri di puncak kejayaan sebagai ratu industri kreatif bersama sosok pria baru yang jauh lebih segalanya, Farid justru kembali dengan wajah memelas dan harga diri yang hancur untuk memohon sebuah ampunan yang sudah terlambat. Saksikan bagaimana sebuah pengkhianatan yang keji justru menjadi jembatan menuju kesuksesan yang tak terbayangkan dalam kisah perjuangan seorang istri yang tak lagi bisa diremehkan. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendalam, saya ingin menyapa teman-teman semua yang sedang menonton. Kalian sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Malam itu, Jakarta diguyur hujan rintik yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Namun suasana di dalam apartemen lantai 20 itu terasa jauh lebih beku. Rini berdiri terpaku di depan meja makan yang telah ia hias sedemikian rupa dengan lilin aromaterapi dan rangkaian bunga lili putih kesukaan Farid. Di tengah meja, tersaji fuyung hai dan capcay hangat, menu sederhana namun penuh kenangan yang dulu selalu mereka santap saat masih merintis karir dari nol. Jam dinding terus berdetak melewati angka 10 malam, menandakan bahwa perayaan kecil untuk memperingati promosi jabatan Farid sebagai manajer pemasaran kembali terabaikan. Rini menghela napas panjang, jemarinya yang lentur tanpa sengaja menyentuh permukaan meja yang dingin, mencerminkan kekosongan yang kian lebar dalam hatinya. Akhir-akhir ini, Farid seolah menjadi bayangan yang hanya singgah sebentar untuk berganti pakaian, tanpa ada lagi sapaan hangat atau kecupan di kening sebelum beristirahat. Rini merasa seperti pajangan indah di sudut ruangan, ada, namun tidak dianggap penting. Di tengah sunyinya malam, hanya suara rintik hujan yang menemani keraguan Rini. Sementara di luar sana, lampu-lampu kota mulai bersiap menyambut kemeriahan tahun baru yang tinggal menghitung hari. Sebuah momentum yang tanpa ia sadari akan menjadi awal dari badai yang sesungguhnya. Suara deru mesin mobil yang memasuki pelataran parkir akhirnya memecah keheningan malam, memaksa Rini mengerjapkan mata yang sempat meredup karena kantuk. Ia segera bangkit, mencoba memaksakan senyum terbaiknya, meski hatinya masih terasa janggal. Ketika pintu apartemen terbuka, aroma maskulin yang kuat langsung menyeruak. Namun ada semburat wangi lain yang asing bagi indera penciuman Rini. Sebuah aroma floral yang terlalu manis untuk ukuran parfum pria. Farid melangkah masuk dengan dasi yang sudah terlepas dan kemeja yang tampak kusut. Wajahnya terlihat sangat letih, namun ada kilatan aneh di matanya yang sulit dibaca. Bukannya menyapa atau mengomentari meja makan yang cantik, ia justru langsung meletakkan tas kerjanya dengan kasar di atas sofa dan bergumam bahwa ia sudah makan di luar bersama klien besar. Rini mendekati suaminya, mencoba membantu melepaskan jas abu-abu yang masih melekat di bahu pria itu. Saat itulah, jarinya menyentuh sebuah kurat halus di kerah jas. Sebuah noda samar berwarna merah muda yang nampak kontras dengan kain gelap tersebut. Napas Rini seolah tertahan di tenggorokan, namun ia memilih untuk mengunci mulutnya rapat-rapat. Goresan tak kasat mata itu kini mulai terasa perih, mengoyak kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan penuh kesabaran. Di meja makan, lilin-lilin kecil mulai padam satu persatu, meninggalkan sisa asap tipis yang terbang menghilang ke udara yang semakin mendingin. Sisa asap tipis yang menguap itu seolah menjadi perlambang harapan Rini yang kian memudar di tengah gemerlap persiapan pesta kota. Hari-hari menuju penghujung Desember dilalui dengan kecanggihan akting yang luar biasa, di mana keduanya terjebak dalam sandiwara rumah tangga yang hambar. Rini mencoba menepis segala prasangka dengan merencanakan sebuah liburan singkat tepat pada malam pergantian tahun, berharap percikan kembang api mampu menyulut kembali api cinta mereka yang hampir padam. Namun, setiap kali ia membuka pembicaraan mengenai rencana tersebut, Farid selalu punya 1000 alasan untuk mengalihkan topik.
Ponsel pria itu kini menjadi benda paling suci yang tidak boleh disentuh siapapun. Selalu digenggam erat atau diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Rini merasakan sesak yang tak berkesudahan setiap kali melihat Farid tersenyum sendiri menatap layar gawai tersebut. Sebuah senyuman yang sudah lama tidak pernah diberikan untuknya. Puncaknya, saat Fajar menyingsing di tanggal 31, Farid mengumumkan bahwa ia harus menghadiri jamuan makan malam eksklusif dengan investor tanpa didampingi pasangan. Rini tertegun di ambang pintu dapur, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin, merasakan kepedihan yang teramat dalam karena ia tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang direncanakan. Harapan untuk memperbaiki keadaan di akhir tahun kini hancur berkeping-keping, menyisakan firasat buruk bahwa malam ini bukan hanya akan menjadi penutup tahun, melainkan awal dari babak paling menyakitkan. Firasat buruk itu berubah menjadi tekad yang bulat saat Rini menyaksikan mobil suaminya meluncur membelah kemacetan sore menuju pusat kota. Alih-alih meratapi nasib di sudut ranjang, ia bergegas mengganti pakaiannya dengan setelan hitam yang elegan, namun tidak mencolok. Sebuah keberanian yang sudah lama terkubur kini bangkit secara tiba-tiba. Ia memutuskan untuk memesan taksi daring, mengikuti arah kendaraan Farid dengan jarak yang cukup aman agar tidak terdeteksi. Pikirannya berkecamuk, beradu dengan debar jantung yang kian kencang seiring langkahnya memasuki lobi sebuah hotel bintang 5 yang menjadi lokasi pesta perusahaan tersebut. Di sana kerumunan orang berpakaian formal tampak riuh rendah, namun mata tajam Rini segera menyisir setiap sudut ruangan hingga ia menemukan sosok yang ia cari di area balkon yang sedikit temeram. Farid tidak sendirian di sana. Ia sedang berdiri sangat dekat dengan seorang wanita berambut pirang kecoklatan yang mengenakan gaun merah menyala. Alfi, pemandangan di depan mata Rini sama sekali tidak menunjukkan profesionalisme. Ada cara Alfi menyentuh lengan Farid dengan jemari yang lentur, dan ada tatapan memuja dari suaminya yang tidak pernah lagi ia lihat selama bertahun-tahun. Rini bersembunyi di balik pilar besar, merasakan jemarinya bergetar hebat. Keadaan ini memaksanya untuk berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri, dan mulai mengambil langkah nyata untuk mengungkap tabir kepalsuan yang selama ini menyelimuti istana yang ia bangun. Tabir kepalsuan itu kini tersingkap dengan cara yang paling menyakitkan, membuat Rini menyadari bahwa setiap lembar kenangan indah yang ia simpan selama ini mungkin hanyalah fata morgana. Ia menarik diri dari balik pilar, melangkah pergi sebelum air matanya sempat tumpah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan mulai mencari profil media sosial Alfi. Lembar demi lembar digital itu terbuka, memperlihatkan gaya hidup glamor yang seolah-olah didanai oleh kesuksesan yang diklaim sebagai hasil kerja keras. Namun, Rini melihat pola yang mencurigakan pada setiap unggahan yang menunjukkan lokasi-lokasi mewah yang sama dengan jadwal perjalanan dinas Farid. Obsesi Rini untuk mencari kebenaran membawanya ke sebuah kafe kecil di seberang hotel, tempat ia bisa memantau pergerakan dari kejauhan. Ia menemukan sebuah akun anonim di forum diskusi kantor Farid yang memberikan petunjuk bahwa Alfi bukan sekedar rekan kerja yang ambisius, melainkan sosok yang lihai memanfaatkan kedekatan pribadi demi memuluskan jalannya menuju posisi puncak. Rini merasa dikhianati, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara intelektual. Karena ia tahu, banyak masukan desain yang Farid berikan kepada Alfi sebenarnya berasal dari diskusi-diskusi mereka. Kini ia menyadari bahwa Alfi adalah ancaman yang nyata. Seseorang yang secara sistematis sedang berusaha mengambil alih seluruh aspek kehidupan yang telah ia bangun dengan susah payah. Seluruh aspek kehidupan yang telah ia bangun kini terasa seperti rumah kartu yang siap runtuh hanya dengan sekali sentuhan. Namun Rini menolak untuk membiarkan dirinya hancur bersama reruntuhan itu. Ia duduk di pojok kafe yang remang. Jemarinya kini bergerak lincah di atas layar ponsel, mencatat setiap detail kecil yang selama ini ia anggap sebagai kebetulan belaka. Alfi ternyata memanfaatkan celah dalam rumah tangganya untuk memanipulasi Farid demi ambisi pribadinya. Rini menyadari bahwa jika ia ingin melawan, ia tidak bisa hanya mengandalkan kemarahan atau tangis yang sia-sia. Ia harus memiliki strategi yang jauh lebih matang daripada trik murahan yang dimainkan oleh suaminya. Rencana besar mulai tersusun dalam benaknya.
sebuah pembalasan yang tidak akan menggunakan kata-kata kasar, melainkan keberhasilan yang telak. Ia mulai menghubungi kembali beberapa kontak lama di industri properti dan desain interior yang sempat ia tinggalkan. Keberanian baru ini memberinya energi yang berbeda, seolah-olah bakat yang selama ini terpendam kini menuntut untuk dibebaskan. Rini memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Farid. Ia akan tetap berperan sebagai istri yang tenang sambil secara diam-diam membangun kemandirian finansialnya sendiri. Malam itu, di tengah denting sendok kafe, Rini bersumpah bahwa air mata yang jatuh malam ini akan menjadi yang terakhir. Ia akan membiarkan Farid tetap dalam ilusinya, sementara ia sendiri mulai melangkah keluar dari bayang-bayang. Siapapun yang melihat wajah tenang Rini saat ini tidak akan pernah menduga bahwa di balik sorot mata itu tersimpan badai yang siap menerjang kapan saja. Ketika jam digital menunjukkan pukul 11:45, ia memutuskan untuk kembali ke hotel, namun bukan untuk bergabung dalam pesta, melainkan untuk menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang paling nyata. Ia melangkah menuju taman terbuka di lantai paling atas. Dari balik deretan tanaman hias yang rimbun, Rini melihat Farid dan Alfi berdiri bersandar pada pagar pembatas. Keheningan di antara mereka berdua pecah saat Alfi mengeluarkan sebuah kotak kecil berpita emas dan memberikannya kepada Farid dengan gerakan yang sangat intim. Rini melihat suaminya menerima hadiah itu, lalu tanpa ragu mengecup kening Alfi di bawah cahaya lampu kota. Logika Rini segera mengambil kendali. Ia mengeluarkan kamera saku dan mengabadikan momen tersebut dalam beberapa jepretan yang sangat jernih. Setiap bunyi klik kamera adalah paku yang ia tancapkan pada peti mati pernikahannya. Tepat saat angka di jam raksasa menunjukkan hitungan mundur terakhir, kembang api besar meledak di angkasa, mewarnai langit dengan percikan cahaya warna-warni yang megah. Di tengah gemuruh sorak-sorai ribuan orang, Rini berdiri tegak dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Ia menyaksikan suaminya berpelukan mesra dengan wanita lain, sementara ia sendiri membuat janji suci bahwa tahun yang baru ini ia akan bangkit sebagai pemenang. Harga dirinya yang telah diinjak-injak kini berubah menjadi bahan bakar yang menggerakkan langkah kaki Rini untuk segera meninggalkan area hotel tanpa menoleh sedikit pun. Di dalam taksi yang membawanya pulang, ia tidak lagi meratapi nasib, melainkan sibuk memilah berkas digital di ponselnya dan memindahkannya ke dalam penyimpanan awan yang aman. Sesampainya di apartemen, suasana sunyi menyambutnya. Namun kali ini kesunyian itu menenangkan, karena ia tahu kebenaran telah berada di genggamannya. Dengan gerakan efisien, Rini mengeluarkan koper besar dan mulai memasukkan barang-barang paling esensial, dokumen identitas, ijazah, portofolio desain lamanya, dan beberapa pakaian kerja. Ia tidak ingin menyentuh satupun pemberian Farid yang kini terasa seperti rantai pengikat yang kotor. Langkah berani ini membawanya ke sebuah studio kecil di pinggiran kota yang sudah ia sewa secara daring menggunakan tabungan rahasia hasil sampingan mendesain logo. Ia menyempatkan diri menulis sebuah surat singkat yang diletakkan tepat di atas bantal Farid. Surat itu tidak berisi caci maki, melainkan hanya pernyataan tegas bahwa ia telah melihat segalanya dan memilih untuk mengambil kembali kebebasannya. Sebelum fajar menyingsing, Rini telah berada di dalam mobil sewaan, menatap gedung apartemen tinggi itu untuk terakhir kalinya melalui kaca spion. Ada rasa getir, namun gairah untuk memulai hidup baru jauh lebih mendominasi pikirannya. Ia tahu bahwa mulai detik ini, ia adalah seorang perempuan mandiri yang siap merintis jalannya sendiri. Belantara industri kreatif yang pernah sangat ia cintai, menyambutnya dengan tantangan yang tidak mudah, namun semangat Rini tidak surut sedikit pun. Pagi itu, dengan penampilan yang profesional, ia memberanikan diri mendatangi sebuah pameran properti eksklusif untuk mencari peluang kerjasama. Di tengah kerumunan para arsitek, Rini berdiri di depan sebuah maket hunian modern yang megah, tanpa sadar mulai menganalisis kelemahan tata ruangnya dengan gumaman kecil mengenai efisiensi cahaya alami dan estetika fungsional. Tanpa ia sadari, seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas abu-abu arang berdiri tepat di belakangnya, menyimak setiap analisis cerdas yang keluar dari bibir Rini. Pria itu adalah Ganang, pemilik perusahaan properti raksasa yang dikenal memiliki standar sangat tinggi. Ia terkesan dengan ketajaman visi Rini yang tidak hanya mengedepankan keindahan visual, tetapi juga aspek psikologis penghuni rumah. Ketika Rini berbalik dan terkejut,
Ganang justru memberikan senyuman tipis dan mengulurkan kartu namanya dengan penuh hormat. Percakapan singkat namun berisi yang terjadi di antara mereka menjadi titik balik yang tidak pernah Rini duga sebelumnya. Ganang melihat ada api yang sedang membara di balik ketenangan wajah wanita itu. Di saat yang sama, Farid di sisi lain kota baru saja terbangun dan menemukan tempat tidurnya kosong serta sepucuk surat yang membuatnya tersakiti. Namun bagi Rini, pertemuan dengan Ganang adalah pintu pertama menuju dunia baru yang lebih menjanjikan. Nilai tinggi yang disematkan Ganang pada pemikiran Rini segera berwujud dalam sebuah tawaran proyek renovasi gedung pusat seni yang selama ini menjadi incaran banyak firma besar. Rini hampir tidak percaya saat ia diminta untuk mempresentasikan konsepnya di depan jajaran direksi perusahaan Ganang. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca itu, ia memaparkan ide-ide brilian yang menggabungkan unsur kontemporer dengan sentuhan hangat khas Indonesia. Setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan kepercayaan diri, memukau semua orang yang hadir, termasuk Ganang yang sejak tadi terus memperhatikannya dengan sorot mata penuh kekaguman. Bagi Rini, ini adalah ajang pembuktian bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada sekadar bayang-bayang seorang istri. Namun, gangguan dari masa lalu mulai muncul kembali. Farid, yang merasa kehilangan kendali, mulai menggunakan jaringan pertemanannya untuk melacak lokasi istrinya. Ia tidak terima ditinggalkan begitu saja, terutama setelah menyadari bahwa beberapa klien pentingnya mulai bertanya tentang kehadiran Rini. Farid bahkan sempat mendatangi studio kecil Rini, mencoba mengetuk pintu dengan dalih ingin meminta maaf. Namun ia tidak tahu bahwa Rini sudah memasang benteng pertahanan yang kokoh. Meskipun ada sedikit rasa iba yang tersisa, Rini segera menepisnya saat mengingat pengkhianatan di bawah kembang api itu. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak berarti harus kembali, dan kesuksesan yang kini ada di depan mata adalah prioritas utama yang tidak boleh diganggu oleh drama emosional yang manipulatif. Drama emosional yang manipulatif itu kini ia simpan rapat dalam kotak masa lalu, sementara fokusnya tercurah sepenuhnya pada cetak biru proyek pusat seni. Rini menghabiskan hari-harinya di lapangan, mengenakan sepatu bot dan helm pengaman, mengawasi setiap detail konstruksi dengan ketelitian yang luar biasa. Ganang seringkali terlihat mendampinginya, bukan sebagai atasan yang memerintah, melainkan sebagai rekan diskusi yang menghargai setiap masukan teknis dari Rini. Namun, ketenangan profesional itu terusik saat sebuah mobil yang sangat Rini kenali berhenti tepat di depan gerbang proyek. Farid turun dari mobil dengan langkah terburu-buru, wajahnya yang dulu selalu tampak rapi kini terlihat kuyu dengan sorot mata putus asa. Ia mencoba menerobos masuk, menarik lengan Rini di tengah keramaian para pekerja, dan menuduhnya mengabaikan kewajiban sebagai istri. Rini berdiri tegak, melepaskan cengkeraman tangan Farid dengan gerakan yang tenang namun bertenaga, menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diintimidasi. Di saat ketegangan memuncak, Alfi tiba-tiba muncul di lokasi tersebut karena rasa cemburunya yang buta. Kehadiran Alfi justru menjadi bumerang, karena di depan banyak orang, Alfi secara tidak sengaja mengakui bahwa ia merasa terancam dengan keberhasilan Rini. Rini menatap keduanya dengan dingin. Ia menyadari bahwa inilah saatnya untuk membuat pilihan sulit, tetap terjebak dalam pertikaian ini atau mengakhiri semuanya secara legal agar ia bisa terbang lebih tinggi tanpa beban. Beban yang terus menariknya ke bawah itu kini terasa kian ringan, saat Rini menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya bukanlah pada kemarahan, melainkan pada fakta-fakta yang ia simpan. Di tengah ketegangan di lokasi proyek, Ganang melangkah maju, memberikan gestur perlindungan yang tegas kepada Rini, yang membuat Farid seketika terdiam. Namun, suasana semakin memanas ketika Alfi mulai melontarkan tuduhan bahwa Rini telah mencuri ide desain untuk proyek ini. Tuduhan itu adalah sebuah kesalahan besar, karena Rini tahu benar bahwa justru Farid dan Alfi lah yang selama ini memanfaatkan koneksi pribadi untuk memenangkan tender secara tidak sah. Rini menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan beberapa dokumen audit internal yang secara tidak sengaja tertinggal di komputernya. Dokumen tersebut berisi jejak digital tentang aliran dana tidak wajar dan manipulasi laporan proyek yang dilakukan Farid demi menutupi gaya hidup mewah bersama Alfi. Wajah Farid seketika berubah pucat pasi, sementara Alfi tampak gemetar. Rini menjelaskan dengan suara jernih bahwa ia tidak berniat menghancurkan karir suaminya. Namun, jika mereka terus mengusik, ia tidak akan ragu menyerahkan bukti tersebut kepada Dewan Direksi. Konfrontasi ini menjadi titik balik bagi Farid yang mulai menyadari bahwa Rini kini memegang kendali penuh atas nasibnya.
Di bawah tatapan para pekerja, Farid dan Alfi terpaksa mundur dengan rasa malu. Rini tidak merasakan kemenangan yang jahat, melainkan kelegaan luar biasa. Kini, dengan rahasia besar yang telah terkuak, Rini siap mengambil langkah hukum yang lebih konkret. Rantai yang selama ini membelenggu jiwanya benar-benar terputus ketika seminggu kemudian kabar mengenai audit investigasi di kantor Farid meledak. Keberanian Rini mengungkap fakta memaksa Dewan Direksi memberhentikan Farid dan Alfi secara tidak hormat. Farid yang dulu selalu tampil penuh percaya diri, kini harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan segala reputasi yang telah ia bangun di atas kebohongan. Sebaliknya, berita tentang integritas dan kecemerlangan Rini dalam menangani proyek pusat seni justru menarik perhatian investor dari Singapura. Ganang memberikan panggung yang lebih luas dengan menunjuknya sebagai kepala desainer untuk kolaborasi internasional tersebut. Rini kini tidak lagi bekerja di balik layar. Ia memimpin rapat-rapat besar melalui konferensi video dengan para arsitek mancanegara. Setiap coletan sketsanya kini dihargai dengan nilai yang fantastis, bukan karena ia istri seseorang, melainkan karena murni dedikasi dan kejeniusannya. Kesuksesan yang merapat ini membawa Rini pada tingkat kepercayaan diri yang baru, di mana ia tidak lagi membutuhkan validasi dari pria yang pernah meremehkannya. Di sisi lain kota, Farid hanya bisa terduduk lesu di sebuah kontrakan kecil, menatap layar televisi yang menampilkan profil Rini sebagai tokoh inspiratif. Farid baru menyadari bahwa selama ini ia telah membuang mutiara demi kilauan palsu. Namun bagi Rini, bayang-bayang Farid sudah benar-benar lenyap, digantikan oleh cakrawala masa depan yang membentang luas menantinya untuk diukir dengan prestasi baru. Prestasi-prestasi baru yang lebih gemilang kini mengantarkan Rini pada malam penganugerahan Designer of the Year yang diselenggarakan di aula utama hotel yang sama, tempat ia menyaksikan pengkhianatan setahun lalu. Namun, suasana malam ini sungguh berbeda. Rini berdiri di atas panggung dengan balutan kebaya modern berwarna perak yang memukau. Saat memberikan pidato kemenangan, ia berbicara tentang kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi menghargai kita. Di antara ratusan tamu, mata Rini menangkap sosok Farid yang berdiri di sana, tanpa undangan resmi dengan pakaian yang tampak jauh dari kata mewah. Setelah acara usai, Farid mencegat Rini di lorong menuju parkiran. Pria itu tertunduk, bahunya merosot, dan suaranya bergetar hebat saat memohon ampun yang tulus. Farid menceritakan betapa hancurnya hidupnya sejak Rini pergi, dan bagaimana ia menyadari bahwa Alfi hanyalah parasit yang meninggalkannya saat ia jatuh miskin. Ia memohon kesempatan untuk kembali. Rini menatap Farid dengan keheningan panjang. Dengan tenang, Rini menjelaskan bahwa ia telah memaafkan Farid sejak lama, agar ia bisa hidup dengan tenang. Namun ia menegaskan bahwa memaafkan tidak berarti memberikan celah untuk masuk kembali ke dalam hidupnya. Pilihan sulit telah ia buat. Ia memilih untuk tetap melangkah maju menuju masa depan yang telah ia bangun dengan susah payah, meninggalkan Farid sebagai pelajaran masa lalu yang tidak akan pernah ia ulangi lagi. Pelajaran masa lalu yang tidak akan pernah ia ulangi lagi itu menjadi kompas bagi Rini saat ia melangkah menuju puncak ujian terakhir dalam karir profesionalnya. Sebuah perusahaan konsorsium internasional tiba-tiba mengajukan gugatan terkait hak paten salah satu elemen desain. Sebuah serangan yang didalangi oleh Alfi, yang masih menyimpan dendam. Alfi mencoba merusak reputasi Rini dengan menyebarkan dokumen palsu yang menuduhnya melakukan plagiarisme. Situasi ini sempat mengancam keberlangsungan kontrak jangka panjang. Rini merasa seolah dunia kembali mencoba menariknya ke dalam lumpur. Namun kali ini ia tidak berdiri sendirian. Ganang tetap berada di sisi Rini, memberikan dukungan penuh. Rini memilih untuk menghadapi tuduhan itu secara terbuka di depan Komite Etik Arsitektur Dunia. Dengan ketenangan luar biasa, ia membedah setiap proses kreatifnya, menunjukkan sketsa asli dan bukti korespondensi digital yang membuktikan bahwa dialah pemilik sah ide tersebut. Kebenaran yang ia bawa sangatlah mutlak, hingga komite membersihkan namanya dan memasukkan Alfi ke dalam daftar hitam secara permanen. Kemenangan telak ini menjadi resolusi akhir dari segala konflik yang pernah menghantui hidupnya. Setelah badai terakhir itu reda, Rini berdiri di balkon kantor barunya, menatap matahari terbenam dengan perasaan yang benar-benar merdeka. Ganang menghampirinya membawa 2 cangkir teh hangat.
Rini menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan rasa sakit, melainkan tentang membangun kehidupan yang indah hingga masa lalu tidak lagi menyakiti. Kehidupan indah yang ia bangun sendiri itu kini mulai merekah, seperti taman bunga di musim semi, memberikan warna baru yang jauh lebih cerah pada keseharian Rini. Fokusnya kini beralih menjadi menciptakan dampak sosial melalui desain. Ia mulai menginisiasi proyek pembangunan sekolah kreatif bagi anak-anak kurang mampu. Hubungan Rini dengan Ganang terus bertransformasi secara organik menjadi sebuah ikatan yang penuh empati. Ganang bukan lagi sekadar mentor, melainkan sosok pendengar yang baik yang selalu menghargai sisi kemanusiaan Rini. Mereka sering menghabiskan sore di lokasi pembangunan sekolah, mendiskusikan konsep ruang terbuka sambil tertawa lepas. Kedekatan mereka tumbuh atas dasar kejujuran dan rasa hormat yang mendalam, tanpa ada paksaan. Suatu malam, di sebuah kedai kopi yang tenang, Ganang menyatakan niatnya untuk terus mendampingi Rini sebagai pasangan yang berjalan bersisian untuk meraih mimpi-mimpi besar. Rini merasa kehangatan yang tulus menyelimuti hatinya. Sebuah perasaan yang sangat berbeda dengan gairah kosong masa lalu. Ia menyadari bahwa cinta yang sehat tidak akan pernah membuatnya merasa kecil. Kebahagiaan yang kini ia jalani adalah hasil dari proses penyembuhan yang panjang dan sepadan. Rini mulai belajar merayakan kemenangan kecil setiap hari, menyadari bahwa setiap detak jantungnya kini adalah milik dirinya sendiri sepenuhnya. Hidupnya kini bukan lagi tentang pembuktian kepada orang lain, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi sesama sambil tetap menjaga martabat dan ketenangan batin. Martabat dan ketenangan batin yang telah ia perjuangkan itu akhirnya menemukan kepastian hukum saat ketukan palu hakim di ruang sidang menandai berakhirnya ikatan pernikahan antara Rini dan Farid secara resmi. Langkah kaki Rini keluar dari gedung pengadilan terasa begitu ringan, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit bahunya menguap di tiup angin siang itu. Tidak ada lagi sengketa harta. Farid akhirnya menyerah dan menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan wanita yang paling tulus mencintainya. Rini sempat melirik ke arah mantan suaminya itu untuk terakhir kalinya, dengan pandangan tenang, seolah sedang melihat orang asing dari kehidupan lain. Di luar gedung, langit Jakarta tampak membiru tanpa awan. Ganang sudah menunggu di sana dengan ekspresi menghargai privasi Rini di momen krusial ini. Tanpa perlu banyak kata, Rini masuk ke dalam mobil, merasakan keheningan yang nyaman. Mereka berkendara menuju sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Di bawah naungan pohon besar, Rini mengeluarkan selembar foto lama, satu-satunya kenangan pernikahan yang tersisa, dan perlahan menyimpannya dalam kotak kecil untuk dikubur secara simbolis sebagai tanda bahwa sejarah itu sudah tuntas dibaca. Senyuman Rini kini terasa lebih otentik saat ia menatap cakrawala, menyadari bahwa akhir dari sebuah penderitaan adalah awal dari petualangan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang ia rasakan saat ini tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, melainkan bersumber dari penerimaan penuh atas dirinya sendiri yang telah berhasil bangkit dari abu kehancuran. Penerimaan penuh atas dirinya sendiri kini telah mengakar kuat, menemani setiap langkah Rini saat ia kembali berpijak di lobi utama perusahaannya sendiri, tepat 1 tahun setelah badai itu berlalu. Papan nama di depan gedung kini bertuliskan Rini & Co Architecture. Bukti nyata bahwa mimpi yang dulu hanya berupa coretan, kini telah bertransformasi menjadi kerajaan bisnis yang disegani. Rini berjalan melewati meja-meja kerja, menyapa timnya dengan keramahan yang tulus, merasa bangga melihat bagaimana bakat-bakat baru bisa berkembang di bawah arahannya. Malam itu, Jakarta kembali bersiap menyambut pergantian tahun. Rini berdiri di depan jendela kaca besar di ruang kerjanya, menatap arus lalu lintas yang tampak seperti aliran cahaya. Pikirannya melayang pada malam yang sama setahun lalu, saat ia merasa dunianya runtuh. Betapa jauh ia telah melangkah, dari seorang istri yang meragu, menjadi seorang pemimpin yang dipercaya menangani proyek besar di penjuru negeri. Tidak ada lagi rasa sakit saat ia mengingat nama Farid, karena kini ia mengerti bahwa setiap kepahitan adalah guru yang jujur dalam mengajarkan ketangguhan. Kilas balik kesuksesannya bukan hanya tentang angka di rekening bank, melainkan tentang ketenangan jiwa yang berhasil ia rebut kembali. Saat jam dinding mendekati angka 12, ia tidak lagi merasa cemas.
Rini menyadari bahwa keberhasilan terbesarnya adalah mampu berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ia telah membuktikan bahwa akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, melainkan pintu gerbang menuju kebebasan yang hakiki. Pencapaian yang jauh melampaui imajinasi terliarnya itu, kini membawanya berdiri di atas podium sebuah seminar nasional bertajuk Kebangkitan Perempuan di Era Modern. Di depan ribuan mata yang menatap antusias, Rini tidak lagi berbicara tentang teknik arsitektur, melainkan tentang cara membangun kembali pondasi jiwa yang telah retak. Ia menceritakan dengan jujur bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan pada orang yang paling dicintai. Namun ia menekankan bahwa luka tersebut tidak seharusnya menjadi penjara selamanya. Suaranya yang penuh wibawa bergema di seluruh aula, menyentuh hati banyak wanita yang mungkin sedang mengalami badai yang sama. Rini ingin mereka tahu bahwa kesuksesan bukan sekedar balas dendam, melainkan bentuk tertinggi dari rasa cinta kepada diri sendiri. Ia menjawab pertanyaan peserta dengan bijak, menegaskan bahwa keraguan orang lain adalah kebisingan yang tidak perlu didengar, karena suara yang paling penting adalah keyakinan di dalam dada. Ia menekankan pentingnya kemandirian, agar tidak ada seorang pun yang bisa mematikan cahaya yang kita miliki. Seminar itu ditutup dengan tepuk tangan berdiri yang sangat lama. Setelah acara berakhir, Rini merasa sebuah kelegaan baru. Membagikan kisahnya ternyata menjadi bagian dari proses penyembuhan terakhir. Ia menyadari bahwa perjalanannya kini telah menjadi obor bagi orang lain yang masih meraba dalam kegelapan. Dengan hati yang penuh syukur, ia melangkah meninggalkan panggung, merasa bahwa misi hidupnya kini adalah membangun harapan di hati sesama yang sedang berjuang untuk bangkit. Harapan yang ia bangun di hati sesama kini telah menjadi warisan yang lebih kokoh daripada beton dan baja, membawa Rini kembali ke dermaga kota di malam pergantian tahun. Kali ini, tidak ada lagi pengintaian sembunyi-sembunyi atau hati yang hancur. Di bawah langit yang bersiap meledakkan kembang api, Rini berdiri dengan anggun menatap hamparan laut. Di kejauhan, ia melihat sosok Farid yang tampak menua di antara kerumunan. Mantan suaminya itu hanya bisa menatapnya dari jauh, terpisahkan oleh martabat yang tak mungkin lagi ia jangkau. Farid perlahan menghilang di balik keramaian, sebuah penutup bagi babak masa lalu yang telah tamat. Ganang menghampiri Rini, menyampirkan mantel di bahu wanita itu dengan penuh perhatian tulus. "Tahun baru kali ini milikmu sepenuhnya, Rini," ucapnya lembut. Rini tersenyum, bukan karena ia merasa menang atas Farid, melainkan karena ia telah menang atas rasa takutnya sendiri. Tepat saat jam menunjukkan pukul 12, langit pecah dalam jutaan percikan cahaya warna-warni yang megah. Kembang api itu kini menjadi saksi agung dari sebuah kelahiran kembali. Rini menutup matanya sejenak, membisikkan doa syukur atas setiap rasa sakit, karena tanpa luka itu, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan raksasa yang selama ini tidur di dalam jiwanya. Jangan pernah membiarkan nilai dirimu ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Kebahagiaan sejati ditemukan pada keberanian untuk terus melangkah maju. Rini membuka matanya, menatap masa depan yang cerah bersama Ganang di sisinya. Tahun baru telah tiba, membawa serta janji bahwa bagi mereka yang berani bangkit, fajar yang baru akan selalu menawarkan cahaya yang jauh lebih indah.